Bu Alfa, apa kabar hari ini? Halo juga Ibu Betty, Alhamdulillah kabar baik. Bu Betty sendiri gimana kabarnya Bu hari ini? Ya, kabarnya hari ini tentunya baik Bu, sangat luar biasa. Iya, Eh, apa ada yang bisa saya bantu ini Bu Alfa? hmm, ngomong-ngomong Ibu Betty, waktunya banyak nggak? Ini saya mau berbincang-bincang sedikit kalau Ibu Betty sedang tidak sibuk. Kebetulan saya ada waktu kosong Bu, jadi kita bisa berbincang-bincang lah hari ini. Memangnya Ibu ada permasalahan apa? Dan apa yang akan Ibu harapkan dalam percakapan kita nantinya, Bu? Iya, alhamdulillah kalau Ibu Betty banyak waktunya jadi bisa berbincang-bincang sedikit ya Bu ya, bisa curhat lah istilahnya. Jadi begini Bu, saya kan mengajar di kelas 1. Nah, di kelas saya itu ada seorang anak yang udah berapa hari masuk kelas 1 ini Bu, dia selalu ditungguin oleh orang tuanya. Eh, Kalau orang tuanya itu apa pergi atau hilang dari pandangannya sedikit, dia langsung cari-cari, langsung nangis gitu, Bu. Iya, Jadi memang ceritanya dia itu dari TK kemarin memang udah ditungguin terus oleh ibunya itu. Jadi ibunya standby Bu dari awal dia masuk sampai pulang. Nah, jadi mungkin ini saya rasa dia kebiasaannya dari TK kemarin masih ada gitu, belum hilang ya Bu ya, belum mandiri. Jadi masih tergantung dengan ibunya. Itu, nah seperti itu Bu Betty. oh iya. Jadi permasalahannya Bu Alfa ini ada salah satu anaknya, siswanya yang belum mandiri gitu Bu ya, yang selalu tergantung pada ibunya, yang minta ditunggu terus ya dari berangkat sampai pulang. Iya betul. Kira-kira menurut Bu Alfa itu anak yang mandiri itu yang seperti apa Bu? Kalau menurut saya sendiri ya Bu ya, karena menurut saya kalau udah SD itu udah cukup mandiri, walaupun belum sepenuhnya mandiri. Paling tidak dia itu sudah bisa sekolah diantar saja. Jadi masuk kelas, ibunya pulang ya dia nggak nangis. Jadi kan udah ada teman-teman, sudah itu ada guru baru. Jadi paling tidak dia tuh tidak menangis jika ibunya sudah pulang lagi dari nganter dia kalau kelas 1 itu kan Bu. Jadi menurut saya anak ini memang kurang mandiri Bu. Iya. Itu. Jadi menurut Bu Alfa tadi anak yang mandiri itu yang tidak tergantung pada orang lain, Iya. bahkan di saat di sekolah cukup hanya diantar lalu orang tuanya itu pulang ya Bu ya. Iya Jadi betul Bu. kira-kira juga Bu, menurut Ibu itu indikator dari anak yang mandiri itu yang seperti apa Bu? Nah, kalau tadi tidak ditunggui contoh kecilnya aja ya Bu ya, anak yang berani di dalam kelas itu tanpa didampingi orang tua lagi. Jadi minimal dia tidak menangis karena kan di sana dia bukan sendiri Bu. Dia udah punya teman-teman, mungkin kan ada yang teman-teman dia dari TK dulu, walaupun ada yang tidak kenal kan ciri-ciri anak mandiri itu tuh bisa beradaptasi juga dengan Iya, lingkungan yang baru. Jadi ya tidak seperti anak yang satu ini tadi, ibunya pulang dia menangis, kadang mengamuk mencari ibunya, gitu menurut saya Bu. jadi indikatornya yaitu anak itu setidaknya tidak menangis ya Bu ya. Kira-kira apa? Iya. Kira-kira apa ya Bu yang membuat anak itu menangis di saat ditinggal sama orang tuanya? Hmm. Kalau menurut saya Bu, anak itu memang yang pertama kurang mandiri, masih bergantung dengan orang tuanya, dan yang kedua mungkin dia juga belum bisa beradaptasi dengan guru barunya. Saya Mm-mm. mungkin ya belum kenal, jadi ada sedikit rasa takut, khawatiran gitu. Setelah itu juga mungkin belum banyak kenal dengan teman-temannya yang lain, jadi dia belum ada teman, jadi belum leluasa untuk berada di kelas tersebut, Bu. Gitu ya Bu. Jadi anak tersebut itu
belum bisa beradaptasi dengan lingkungan belajarnya, dengan teman-teman, bahkan dengan Ibu Alfa sendiri yang sebagai wali muridnya ya, begitu ya Iya, Bu, wali betul kelasnya. sekali. Iya, Bu. Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan agar anak tersebut itu dapat beradaptasi dengan lingkungan belajarnya dan beradaptasi dengan teman-temannya, Bu? Jadi Mungkin merasa aman, nyaman, akrab gitu. iya, mungkin selain saya nanti akan membuat menciptakan lingkungan belajar yang nyaman, yang menarik untuk dia. Selain itu juga saya akan membuat dia lebih akrab dengan saya, terutama sebagai wali kelasnya juga dengan teman-temannya yang baru. Jadi sebisa mungkin saya menciptakan suasana kelas itu yang nyaman, aman, dan juga menarik, jadi menyenangkan untuk dia. Mungkin bisa membantu dia agar dia tidak minta ditungguin lagi oleh orang tuanya, Bu. Iya, bagus Bu. Itu sangat luar biasa ya. Iya. Jadi kira-kira apa Bu rencana atau apa yang akan Ibu ciptakan dalam lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi penciptaan lingkungan yang seperti apa kira-kira yang akan Ibu lakukan? Ya, mungkin ya Bu ya, saya akan membuat kelas itu lebih menarik dengan membuat hiasan atau poster-poster yang dibuat sendiri, atau juga bisa kami buat secara bersamaan, dan juga hasil karyanya nanti bisa kami pajang di dalam kelas. Mungkin dari sana dia merasa, wah kelas saya bagus, jadi jadi dia tertarik untuk masuk kelas tanpa menghiraukan orang tuanya lagi kan. Nah, seperti itu, Bu. Iya. Jadi itulah rencana Bu Alfa ya, akan menghias Iya. kelas, akan memajang hasil-hasil karya siswa supaya merasa bangga. Lalu Ibu juga akan menciptakan pembelajaran yang menyenangkan, Iya, betul. pembelajaran permainan edukatif yang beragam gitu Bu ya. Nah, ini tadi kan yang berhubungan dengan lingkungan belajar yang menarik dan menyenangkan ya, Bu. Nah, Iya, sekarang benar. bagaimana untuk anak-anak supaya bisa lebih akrab dengan guru dan teman-temannya, kira-kira apa yang akan Ibu lakukan? Iya, sepertinya nanti saya akan mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosional di kelas saya, Bu, dengan mengintegrasikannya dalam pembelajaran maupun menciptakan iklim positif pada budaya sekolah. Seperti itu, Bu. Ya. Jadi, kira-kira tadi kan Ibu akan mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional di kelas dan juga nanti akan menciptakan budaya positif dan iklim positif dan budaya sekolah ya, Ya, supaya Bu. anak-anak tersebut merasa nyaman, tenang, dan akrab dengan yang lain. Nah, Betul. kira-kira langkah apa saja Bu yang bisa dilakukan dalam mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional? Kira-kira apa yang akan Ibu lakukan untuk penerapan tersebut? Untuk menciptakan iklim positif dan budaya sekolah yang positif itu, saya akan membuat sebuah papan emoji, Bu. Kan ada yang Ya. smile, ada yang sedih, Mhm. ada yang mungkin yang marah. Dan Mhm. juga saya akan mengintegrasikan pembelajaran sosial emosional dalam pembelajaran, dan saya mencoba lakukan penguatan kompetensi sosial emosionalnya dalam pembelajaran saya nanti. Karena memang sosial itu kan anak itu harus bisa berinteraksi dengan baik dengan guru maupun dengan temannya. Setelah itu juga bisa mengatur emosinya, jangan sampai tantrum, menangis, begitu, Bu. Ya, itu jadi yang akan Ibu lakukan, yaitu akan membuat papan emoji, Iya, merefleksikan bagaimana perasaan dia ya di saat di sekolah, di kelas. Senangkah, marahkah, sedihkah, seperti itu. Lalu Ibu iya, juga akan menerapkan pembelajaran sosial emosional, penguatan kompetensi sosial emosional dalam pembelajaran Ibu. Nah, jadi eh, refleksinya untuk pembelajaran Ibu nanti, yang pertama itu akan menciptakan lingkungan yang menyenangkan, memajang karya-karya siswa supaya merasa bangga karena karyanya sudah dipajang dan dihargai, lalu
penerapan atau mengimplementasikan pembelajaran sosial emosional dengan menggunakan papan emoji dan sebagainya tadi. Lalu penerapan iklim positif dan budaya sekolah seperti itu ya Bu. Ya, betul Bu Betty. Jadi dari beberapa hal tersebut kira-kira yang mana yang akan kemungkinan Ibu lakukan terlebih dahulu Bu? Mungkin saya akan yang pertama-tama yang saya lakukan itu adalah menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Karena kalau sudah lingkungan kita belajar kita itu udah menyenangkan, murid itu pasti rindu sama kita Bu untuk belajar di kelas ya. Jadi mungkin rasa takutnya hilang dan perlahan-lahan dia akan mandiri. Nah, setelah itu saya juga akan menyediakan permainan edukatif. Mengapa? Karena anak-anak kelas rendah ini Bu sangat akrab dengan games, permainan yang yang bisa menarik. Nah, di sela-sela permainan itu juga harus ada edukasinya Bu, pembelajarannya. Misalnya games-games untuk memilih angka yang lebih besar atau lebih kecil seperti itu. Setelah itu saya akan membuat karya-karya, tetapi tidak saya sendiri yang membuat. Pasti saya akan berkolaborasi dengan murid-murid saya untuk membuat hasil karya untuk dipajang di kelas sebagai hiasan-hiasan agar siswa itu bangga, oh ini loh saya yang buat gitu. Nanti mungkin kalau ada yang ke sekolah misalnya diantar ibunya, Bu ini saya yang buat loh. Jadi kan anak-anak itu merasa senang dan bangga, begitu Bu Betty. Iya, sangat menarik Bu ya. Jadi nanti Ibu akan melakukan yang pertama itu menghias, menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan dengan cara menghias kelas, memasang karya siswa, lalu permainan yang edukatif yang sangat beragam. Jadi pembelajaran itu sangat menyenangkan, lalu melibatkan mereka dalam situasi di dalam kelas seperti itu ya Bu ya. Iya betul. Dan lalu kira-kira Ibu akan menghias kelas itu yang seperti apa Bu? Ini memang udah ada bayangan saya ya Bu ya. Membuat hiasan-hiasan itu ular Bu, ular kan ular itu yang ada kaki 1000 kan bulat-bulat gitu. Nah, di sana nanti saya membuat angka Bu dari 1 sampai 10 misalnya nanti bersama murid-murid. Setelah itu juga mungkin saya akan membuat juga gambar-gambar bangun datar. Jadi pakai kertas origami buat bangun datar dan kami tempel-tempelkan di poster dengan warna-warna yang sangat menarik begitu Bu. Jadi Bu Alfa akan membuat hiasan kelas sesuai dengan minat bakat siswa ya Bu ya, sesuai kebutuhan siswa. Jadi selama ini Bu Alfa sudah mengamati kebutuhan siswa ya kan, yang seperti apa, meliputi minat profil pelajar Pancasila begitu ya Bu ya. Iya. Dan kira-kira dalam menghias kelas nantinya, apakah ada yang membantu atau Ibu sendiri yang mengerjakan seperti itu? Pastinya saya nggak sendirian Bu ya. Saya akan berkoordinasi dengan wali siswa untuk menyuruh anak-anak membawa peralatan-peralatan yang dibutuhkan nanti seperti kertas, lem, kertas origami dan karton. Jadi kami nanti bersama-sama, saya bagi kelompok, bersama-sama kami membuatnya. Jadi bukan hasil karya saya sendiri, tetapi bersama anak-anak biar ada timbul rasa bangga mereka dengan hasil karya mereka yang dipajang di kelas gitu Bu. Iya Bu, kalau memang kita melibatkan anak, jadi anak itu merasa dibutuhkan ya Bu ya. Iya jadi benar. Pekerjaan kita juga akan lebih cepat selesai dibantu oleh mereka. Jadi sampai titik ini Bu, dalam percakapan kita, apa yang kira-kira Ibu dapatkan ini? Iya Bu, alhamdulillah ya udah ada pencerahan sedikit karena sudah sharing dengan Bu Betty, udah curhat tentang masalah yang sedang saya alami. Jadi untuk membuat anak itu tidak menangis setelah ditinggal ibunya, saya akan menciptakan
lingkungan belajar yang menyenangkan seperti kata Bu Betty tadi. Setelah itu mengimplementasikan pembelajaran sosial dan emosionalnya juga, serta penguatan kompetensi sosial dan emosional dalam pembelajaran kelas yang akan segera saya lakukan nanti. Dan itu sesuai dengan minat dan profil pelajar Pancasila. Setelah itu siswa dengan melibatkan mereka juga berkoordinasi dengan wali murid juga, Bu. Karena kita harus berkolaborasi itu harus dengan wali murid, dengan siswa, itu harus komunikasinya harus lancar karena kita bersama-sama sebagai orang tua untuk mendidik anak kita agar lebih baik lagi. Iya, benar Bu, benar sekali. Nah, kan sudah ada rancangan-rancangan ini ya Bu ya. Kira-kira Iya. apa? Kapan rencananya akan dilaksanakan kegiatan menghias kelasnya? Sesegera mungkin, Bu. Iya, nanti kan misalnya tadi yang angka-angka tadi pasti saya akan mengerjakannya di jam matematika. Kalau nggak salah itu Sabtu itu nanti ada, Bu, pelajaran matematika. Mungkin Jumatnya saya koordinasi dulu dengan wali muridnya, bisa tidak membawa alat-alat itu. Kalau bisa ya nanti langsung kita lakukan secepatnya pokoknya, Bu. Iya, iya. Baik Bu, jadi saya juga sangat berantusias sekali bagaimana nanti hasilnya. Jadi langsung bisa diterapkan besok ya Bu ya. Nah, Ya. setelah apa? Mungkin cukup sampai sini dulu Bu ya untuk berbincang-bincangan kita. Iya, Bu. Iya. Sepertinya cukup karena udah ada pencerahan, sudah ada jawaban dari masalah yang saya hadapi. Terima kasih ya Bu Betty atas waktunya. Sama-sama Bu, saya tunggu untuk infonya selanjutnya, bagaimana hasilnya Bu ya. Semoga bisa berjalan dengan baik sesuai dengan rencananya ya Bu. Iya, Terima iya, kasih Bu. alhamdulillah. Makasih Bu ya. Selamat sore Bu Betty. Sore.